Halo, berjumpa lagi dengan saya Doni Jeremia Manurung. Kali ini saya akan membawakan materi yang diberikan oleh Bapak Ricu Sidik MPD. Beliau adalah dosen pengampu kewirausahaan. Materinya tentang konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan ini memiliki 13 poin penting. Konsep dasar wirausaha ini sangat penting untuk kita agar kita menjadi seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan menggerakkan segala sumber daya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pengertian wirausaha. Wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjalankan usaha dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam kurung, keuntungan yang optimal. Dalam prosesnya juga, wirausaha mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya, serta melakukan sebuah proses yang disebut pengerusakan kreatif untuk menghasilkan suatu nilai tambah guna, menghasilkan nilai yang lebih tinggi, sehingga inti dari keterampilan wirausaha adalah kreativitas. Yang kedua, ciri-ciri wirausaha. Pertama, mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat. Yang kedua, kreatif, inovatif, dan kepeloporan. Seorang wirausaha harus memiliki keberanian dalam memiliki daya kreasi, inovasi, dan kepeloporan, atau tidak takut untuk bermimpi dalam merencanakan. Yang ketiga, berorientasi pada PDCA, Plan, Do, Check, and Action, yang mana rencanakan, lakukan, periksa, dan tindakan. Selanjutnya, 3 variabel penting dalam diri wirausaha. 1. Mampu menggunakan pengaruh secara baik. Kedua, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya. Komunikasi yang baik diperlukan untuk terjalinnya kerjasama. Semakin banyak berkomunikasi yang baik dengan banyak orang, maka semakin banyak pula peluang dan banyak orang yang tahu bahwa kita mendirikan usaha, maka semakin maju usaha kita tersebut. Maju dan mundurnya usaha kita tergantung konsumen dan cara kita menyikapinya. Yang ketiga, menetapkan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menetapkan keputusan yang ditetapkan oleh grup organisasi kita tersebut. Yang selanjutnya, tipe wirausaha. Pertama, wirausaha rutin diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, wirausaha ABRI REK adalah mereka yang mampu mengambil keputusan pada dua kondisi yang berbeda dan mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Yang ketiga, wirausaha inovatif adalah orang yang mampu mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor dan tidak stagnan, sehingga usaha yang dilakukan dapat lebih berkembang. Selanjutnya, 6 watak wirausaha. Yang pertama, mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. 3. Mampu mengambil risiko. 4. Mempunyai jiwa kepemimpinan. Mempunyai jiwa kepemimpinan ini harus dimiliki oleh seorang usaha. Dengan ini, mereka mampu mengembangkan usaha mereka menjadi lebih maju. Selanjutnya, inovasi, kreatif, dan ulet. Selanjutnya, berorientasi ke depan. Sudah jelas, bila kita adalah seorang usaha yang inovatif dan kreatif dan memiliki ciri usaha yang lain, maka kita akan memiliki kemampuan ini berorientasi ke depan. Selanjutnya, sikap wirausahawan. 1. Berani mengambil risiko. 2. Kreatif dan inovatif. Selanjutnya, mempunyai visi. Selanjutnya, mempunyai tujuan yang berkelanjutan. Percaya diri. Aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat. Memiliki konsep dan skill berpikir positif. Tanggung jawab. Selalu belajar dan menggunakan umpan balik. Keuntungan menjadi wirausahawan. 1. Dapat mengontrol usaha secara mandiri. 2. Mampu mengembangkan potensi secara penuh.
3. Memperoleh keuntungan sesuai keinginan. 4. Membuka lapangan kerja bagi orang lain. Ya, kita membuka lapangan kerja, bukan mencari pekerjaan lagi, seperti itu. Selanjutnya, hambatan menjadi wirausaha. Biasanya, orang kemudian melakukan upaya menghindar karena tidak ingin repot, tidak ingin berisiko dalam hidupnya, atau lain-lain. Selanjutnya, hambatan jadi wirausaha. Pertama, persepsi, terlalu tua atau muda, bingung tempat usaha, bingung produk, tidak punya modal, tidak ada pengalaman. 2. Kreativitas, takut berisiko di lingkungan, kurangnya dukungan dari lingkungan dia tersebut. Kultural, budaya menghambat. Terakhir, intelektual, tidak berpikir secara logika. Di sini kita ditentukan dalam pilihan untuk berwirausaha, social entrepreneur, creative entrepreneur. Di sini kita memilih apa yang ingin kita, pilihan kita tersendiri antara intra, bisnis, dan lain sebagainya. Itu kembali ke diri kita, mau kita memilih apa usaha kita. Selanjutnya, rasio pengusaha. Di Singapura, rasio pengusahanya 7,2%, Cina dan Jepang 10%, Amerika Serikat 11,5%, dan Indonesia 0,18%. Dalam buku David M. Celan mengatakan negara dapat makmur jika rasio pengusaha minimal 2%. Di sini kita dapat melihatnya bahwa Indonesia saat ini tidak dikatakan tidak makmur karena rasionya kurang dari 2%. Pertama, lalu selanjutnya kelompok wirausaha di Indonesia. Usaha kecil rumah tangga seperti membuat kerajinan tangan, berbisnis tanaman, bimbingan belajar rumah. Yang kedua, usaha kecil, membuat toko, bisnis futsal, laundry atau lain-lainnya. Usaha menengah, kuliner, fashion, dan jasa foto. Selanjutnya usaha besar. Di sini penyerapan tenaga kerja, UKRT dan UKM sekitar 99% dengan PDB 40%. Baru usaha besar sekitar 1% dengan PDB 60%. Selanjutnya wirausaha dan pembangunan. Suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat wirausaha, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Dalam ROP tahun 1992. Selanjutnya, penting pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembuka lapangan kerja, meningkatkan kreativitas dan inovasi, peningkatan kualitas kompetensi, mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kasali 2005). Mulailah berubah dalam cara berpikir dan bertindak. Perlu kita ketahui bersama, motivasi belajar menjadi modal awal bagi para pengusaha untuk mengembangkan raksasa bisnisnya. Salah satu motivasi yang paling dibutuhkan dalam usaha adalah keinginannya untuk terus belajar dan menambah keterampilan. Karena itu, belajarlah dari orang-orang sukses di sekitar Anda. Belajarlah dari kegagalan yang pernah Anda alami dan belajarlah dari sumber ilmu yang tersedia, mau buku, internet, ataupun bisa berjumpa dengan orang yang usahanya yang sukses. Mungkin itu saja dari saya sendiri. Demikian, apapun yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi semua yang menonton video ini. Saya Doni Jeremia Manurung pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya.